Sebuah film tahun 2017 yang menceritakan aksi penyamaran seorang polisi ke dalam sindikat perdagangan narkoba yang sudah lama beroperasi di Cina. Akankah polisi tersebut berhasil menjalani misinya ataukah dia akan terjebak ke dalam dunia hitam itu selamanya? Mari saksikan sampai selesai video ini. Ayak, ayak. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang terlihat terluka parah sedang dirawat oleh seorang kakek-kakek. Dan pemuda inilah polisi yang mendapat tugas menyusup ke dalam sindikat perdagangan narkoba yang saya sebutkan di awal tadi. Pemuda ini bernama Lin Kai yang sedang dalam penyamarannya, di mana saat ini sedang berada di Thailand. Kita kemudian diajak flashback ke masa lalu Lin Kai, tepatnya di Cina sebelum dia berada di posisinya saat ini. Di mana saat itu dia ditugaskan menyamar menjadi anggota bandar narkoba bernama Cheng Yi. Suatu hari, saat sedang melakukan pengantaran 2 kilo narkoba di tengah jalan, Lin Kai tiba-tiba dicegat oleh polisi yang entah bagaimana bisa mengetahui aksinya tersebut. Karena sudah terlanjur ketahuan, Lin Kai pun dengan sigap melakukan perlawanan dan segera kabur mengendarai mobilnya. Aksi kejar-kejaran itu pun akhirnya berhenti saat mobil Lin Kai jatuh ke dasar jurang. Ternyata penyergapan itu sengaja direncanakan oleh seorang polisi yang bernama Wang Bu untuk melancarkan bisnis narkoba Cheng Yi yang baru-baru ini sudah dicurigai pihak kepolisian. Namun saat itu dia sangat kesal kepada Cheng Yi karena Lin Kai yang seharusnya jadi kambing hitam malah gagal ditangkap. Sepulangnya Cheng Yi ke rumahnya, dia pun kaget karena Lin Kai sudah lebih dulu berada di sana dengan menggenggam sebatang pistol. Sebagai seorang kepala keluarga yang baik, tentunya Cheng Yi tidak mau terjadi hal buruk kepada istrinya dan anaknya yang masih kecil itu. Akhirnya dengan negosiasi singkat dengan Lin Kai, Cheng Yi pun menerima Lin Kai menjadi bawahannya. Singkat cerita, setelah berbulan-bulan menjadi tangan kanan Cheng Yi, Lin Kai pun berhasil memahami seluk-beluk bisnis narkoba yang dijalani Cheng Yi tersebut. Namun sejauh ini Lin Kai masih belum menemukan titik lokasi pembuatan narkobanya seperti yang diinginkan komandannya yang bernama Jing Anghua. Karena Cheng Yi ternyata hanya melakukan pengemasan narkobanya saja yang dia beli dari sebuah organisasi yang menyebut dirinya Double Eagle. Namun akhirnya pada suatu malam, Lin Kai pun mendapat kesempatan bertemu utusan Double Eagle, di mana saat itu akan melakukan transaksi dengan Cheng Yi di sebuah tempat. Namun transaksi tersebut sepertinya memang sudah direncanakan oleh seseorang karena tanpa mereka ketahui polisi diam-diam mengawasi mereka. Dan saat Cheng Yi mengajak salaman utusan Double Eagle yang diketahui bernama Dong Feng tersebut, para polisi tiba-tiba melakukan penyergapan. Hal itu pun lantas membuat Dong Feng geram dengan Cheng Yi yang kemudian bergegas menyelamatkan dirinya. Sedangkan Cheng Yi juga segera melarikan diri meninggalkan Lin Kai yang saat itu berkelahi dengan anak buah Dong Feng. Para polisi tersebut terus mengejar Dong Feng hingga membuatnya terjebak ke dalam gudang. Sementara itu, Lin Kai sendiri berhasil menghindari kejaran polisi dan bergegas mengendarai sebuah mobil untuk mengejar Dong Feng tersebut. Sedangkan di sisi lainnya, Dong Feng sendiri terlihat sudah terjebak di dalam gudang. Bahkan salah satu polisi berhasil menembak kakinya. Saat genting itulah Lin Kai pun datang untuk menyelamatkannya. Para polisi itu pun lantas mengejar mobil yang dikendarai Lin Kai tersebut, hingga akhirnya Lin Kai pun berhasil menerobos keluar dan kabur menyusuri rel kereta. Singkat cerita, sesampainya mereka di sebuah sungai, Dong Feng kemudian menyuruh Lin Kai memberhentikan mobilnya dan menyuruhnya melewati sungai bersamanya. Sesampainya di seberang sungai, tiba-tiba mereka didekati oleh seseorang yang tiba-tiba memukul pingsan Lin Kai. Ternyata Lin Kai dibawa oleh seorang wanita yang bernama King Sui menuju kawasan yang disebut segitiga emas, yaitu bagian utara Asia Tenggara yang meliputi Burma, Laos Utara, dan bagian utara Thailand, yang merupakan penghasil emas hitam atau opium utama di Asia Tenggara. Dalam keadaan terikat dan mata tertutup, Lin Kai kemudian didatangi oleh seorang bandar narkoba.
Dan dialah orang yang bernama Eagle, yakni pemimpin organisasi yang menamai dirinya Double Eagle tersebut. Eagle kemudian memaksa Lin Kai memberitahukan siapa yang telah mengagalkan transaksinya. Saat itu Lin Kai hanya bisa memohon agar Eagle mengampuninya dan berjanji akan membantunya menemukan barangnya. 听老天爷怎么讲？ 什么意思啊，哥？你杀了我，什么都没了，相信我一回。你让人带。 Singkat cerita, Lin Kai pun diberi kesempatan hidup oleh Eagle untuk mencari di mana barangnya, dan terus diawasi oleh Dong Feng dan King Sui. Lin Kai tahu orang yang harus dia temui adalah Cheng Yi. Namun sebelum itu, Lin Kai harus menyampaikan pesan kepada komandannya bahwa saat ini dia sudah bergerak menyelidiki organisasi Double Eagle dengan menyelipkan sebuah tulisan dan memanfaatkan telepon anak buah Cheng Yi. 跟一下这电话。好的。 Singkat cerita, Lin Kai pun berhasil menangkap Cheng Yi saat sedang keluyuran sendirian. Setelah cukup lama disiksa, akhirnya Cheng Yi pun mengakui bahwa penyergapan polisi kemarin adalah rencana Wang Bu. Dengan kesepakatan, Wang Bu akan mendapatkan narkobanya, sedangkan uangnya menjadi milik Cheng Yi. Dan setelah mendapat pengakuan dari Wang Bu, Dong Feng ternyata hanya membunuh Cheng Yi dan memaksa Wang Bu bekerja sama dengannya. Dan yang paling mengejutkannya adalah Dong Feng ternyata berniat membunuh Lin Kai juga. Untungnya saat itu Lin Kai sudah mewaspadainya dan kemudian berhasil menembak jatuh Dong Feng dan menyandera King Sui. Hal itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Lin Kai untuk melakukan negosiasi dengan Eagle agar bisa bergabung dengannya. 你玩得起吗？ Sementara Lin Kai pergi ke tempat Eagle, Jing Anghua menyergap anak buah Cheng Yi tersebut di kosannya dan mendapatkan kertas yang diselipkan oleh Lin Kai. Di mana kertas tersebut ternyata berisi tulisan yang menyuruh komandannya untuk menunggu kabar darinya. Singkat cerita, Lin Kai pun kembali bertemu dengan Eagle di sebuah tempat. Namun Eagle cukup heran dengan Lin Kai yang memilih menemuinya dibandingkan mengambil barang dan uangnya. Saat itulah Lin Kai mengatakan bahwa dia ingin bekerja sama dengan Eagle dan mengambil alih posisi Cheng Yi. Atau dengan kata lain, Lin Kai ingin Eagle mempercayainya mengedarkan barangnya, termasuk urusan administratif dan proses izin. Dan Lin Kai berjanji akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda dan juga akan mengembalikan uang serta barang Eagle yang diambil oleh Wang Bu. Eagle pun seakan tertarik dengan usulan Lin Kai tersebut yang kemudian tiba-tiba membunuh Dong Feng. Dan setelah itu Eagle pun memukul pingsan Lin Kai yang kemudian menginterogasinya. Namun saat itu Lin Kai masih dalam pendiriannya dan tidak mau mengakui siapa dirinya walaupun dia sendiri terancam terbunuh. Akhirnya karena tidak menemukan jawaban, Eagle pun menyerahkan keputusannya kepada takdir. Di mana jika Lin Kai bisa bertahan dengan siksaannya, maka dia akan bekerja sama dengan Lin Kai. Dan kita pun kembali ke titik awal film di mana kita diperlihatkan kembali dengan kondisi Lin Kai yang sedang diuji takdirnya oleh Eagle tersebut. 你的名字叫林凯，我要记住，我是一个毒贩。 Setelah sembuh, Lin Kai pun kembali dipertemukan dengan Eagle untuk membicarakan perjanjian kerjasamanya. Namun tanpa Lin Kai sadari, selama perawatannya tubuhnya selalu dimasuki zat morfin agar Lin Kai tidak mengkhianatinya. Rasanya cukup sepadan bagi Eagle karena ingin memberikan kepercayaan penuh kepada Lin Kai. 给你治疗的时候，怕你挺不过去，但要多少有多少。 Namun efek dari obat tersebut membuat Lin Kai sulit sekali berkonsentrasi dan benar-benar tersiksa. Karena pada dasarnya dia tidak ingin memakai barang tersebut. Hingga suatu hari King Sui yang kasihan pun mendatangi Lin Kai untuk mengobatinya. Belum diketahui alasan King Sui melakukan hal tersebut karena King Sui ini adalah wanita yang pendiam. Singkat cerita, Lin Kai pun mulai menjalankan bisnis narkoba Eagle yang terus diawasi oleh King Sui. Dan apa yang dijanjikan Lin Kai kepada Eagle tentang keuntungan yang berlipat ganda tersebut ternyata memang terbukti. Bahkan Eagle sendiri mengakui hal tersebut dan membanggakannya di hadapan tetua organisasi Double Eagle. Namun di sisi lain, Lin Kai ternyata cukup kesulitan memberikan titik lokasinya kepada komandannya. Karena cuma Eagle dan beberapa orang saja yang memiliki akses internet karena seluruh kota tersebut sudah dipasangi alat pengacak sinyal.
Kesulitannya itu pun dia sampaikan kepada komandannya tersebut yang membuatnya tidak menyangka bahwa Lin Kai menyelidiki mafia yang sama dengannya 10 tahun lalu. Diceritakan kala itu Jing Anghua sempat berhasil menangkap Egel saat dirinya bergabung dalam operasi Interpol. Namun di perjalanan, Egel berhasil meloloskan diri saat anak buahnya menyerang mobil polisi. Untungnya saat itu Jing Anghua berhasil selamat karena terlempar keluar mobil. Namun salah satu bawahannya menghilang saat kejadian tersebut. Suatu hari, Egel menunjukkan kepada Lin Kai keberadaan bawahan komandannya yang ternyata bernama Zhang Haitu. Yang ternyata selama 10 tahun ini disekap oleh Egel untuk memancing Jing Anghua datang ke tempatnya. Hal itu memang sengaja dia lakukan karena dendamnya kepada Jing Anghua yang telah membunuh istrinya. Egel kemudian meminta Lin Kai mencari orang yang membunuh istrinya tersebut, di mana saat itu Egel sendiri mengenalinya bernama Hua Seng. Akhirnya saat Lin Kai sedang melakukan pertemuan dengan Wang Bu, Jing Anghua yang sedang merekam percakapan mereka pun kaget mendengar bahwa Zhang Haitu ternyata masih hidup. Setelah itu Jing Anghua pun mengambil langkah ekstrim untuk menyelamatkan bawahannya tersebut. Di mana saat pertemuannya dengan Lin Kai, Jing Anghua tiba-tiba menembak jatuh Lin Kai dan membiarkan dirinya dibawa oleh King Sui kepada Egel. Ternyata itu semua sudah dia rencanakan bersama pihak Interpol untuk menemukan lokasi Egel. Dan Lin Kai juga ternyata masih hidup. Singkat cerita, Jing Anghua pun bertemu dengan Egel kembali dan benar-benar kasihan melihat kondisi Zhang Haitu tersebut. Egel pun kembali mendramatisir situasi tersebut dengan menyuruh paksa Zhang Haitu membunuh atasannya sendiri dengan bertaruh peluru kosong dalam 2 kali tembakan. Dan saat itulah tiba-tiba Lin Kai datang dan menghancurkan tower pengacak sinyal yang akhirnya membuat Jing Anghua mendapat celah untuk menyelamatkan diri. Akhirnya baku tembak pun terjadi cukup sengit di tempat tersebut. Ternyata memang tidak mudah melarikan diri dari tempatnya Egel, karena anak buah Egel terus saja berdatangan mengejar mereka. Jing Anghua kemudian memakai sebuah mobil dan melarikan diri, dan Lin Kai segera mengendarai sebuah motor untuk melindungi komandannya tersebut. Lin Kai kemudian melompat ke atas mobil yang dikendarai Egel yang saat itu mengejar Jing Anghua. Namun aksi tersebut ternyata menjadi bumerang bagi Lin Kai sendiri. Akhirnya Lin Kai pun terjepit dan hanya tinggal menunggu ajalnya saja. Saat itulah tiba-tiba Jing Anghua datang menabrak Egel yang ingin membunuh Lin Kai tersebut. Dan baru saja menyelamatkan Lin Kai, tiba-tiba anak buah Egel kembali datang menyerang mereka. Akhirnya Jing Anghua pun terpaksa menyuruh Lin Kai menyelamatkan Zhang Haitu terlebih dahulu. Sedangkan dirinya berusaha menahan anak buah Egel sendirian yang membuatnya nyaris terbunuh. Sementara itu, pihak Interpol juga terlihat sudah mulai melakukan pergerakan menuju segitiga emas. Kembali lagi kepada Jing Anghua, di mana saat itu kondisinya cukup menyedihkan. Parahnya lagi, Egel ternyata malah terbangun dari pingsannya walaupun kondisinya tidak jauh berbeda dengannya. Egel pun berusaha mengambil senapan yang tergeletak di sana dan kemudian menembak Jing Anghua. Namun saat akan membunuhnya, King Sui tiba-tiba muncul mengancam Egel agar melepaskan Jing Anghua. Tentu saja hal tersebut membuat Egel marah yang kemudian menembak King Sui walaupun sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Ternyata saat kecil Jing Anghua pernah menyelamatkan King Sui saat kedua orang tuanya dibunuh. Dan karena itulah mengapa dia berani melawan Egel yang juga sudah dia anggap seperti seorang ayah baginya. Jing Anghua pun kemudian menikam punggung Egel dengan sebilah pisau untuk membunuhnya. Dan film ini pun diakhiri di mana pihak Interpol akhirnya sampai ke wilayah segitiga emas. Dan Lin Kai sendiri juga berhasil menyelamatkan Zhang Haitu.
utama. 近日，中国警方破获金三角特大制毒